Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota yang sibuk, di mana setiap orang bergegas ke tempat mereka masing-masing, hiduplah seorang wanita muda bernama Arum. Dia adalah seorang pengemudi Gojek, yang dikenal dengan senyum cerah dan hati yang tulus. Arum berasal dari keluarga sederhana, hidup dalam kesederhanaan, tetapi selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya. Kepribadiannya yang baik hati membuatnya disukai banyak orang, dan meskipun hidupnya penuh dengan tantangan, ia selalu berusaha untuk tetap tersenyum. Setiap hari, Arum bekerja keras mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lain, dari pagi hingga malam. Gaji yang diterimanya tidak selalu banyak, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia tidak pernah mengeluh tentang keadaannya, karena dia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus dia tempuh untuk mencapai impian-impiannya. Suatu sore yang panas, ketika Arum sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan paket pesanan ke sebuah restoran, dia mendengar suara keras di jalan. Mobil sebuah sedan mewah melaju dengan cepat dan tiba-tiba kehilangan kendali, menabrak pembatas jalan dan terguling. Tanpa berpikir panjang, Arum segera menghentikan motornya dan berlari ke arah mobil yang terbalik itu. Dia membuka pintu mobil yang rusak, dan di dalamnya, seorang pria muda terbaring tak sadarkan diri. Tanpa ragu, Arum menolongnya, menariknya keluar dengan hati-hati dan mencoba memberi pertolongan pertama yang dia tahu. Saat itulah, pria muda itu mulai sadar dan menatapnya dengan bingung. "Apa yang terjadi?" tanya pria itu dengan suara parau. Matanya terfokus pada wajah Arum yang penuh perhatian. "Tenang, kamu kecelakaan," jawab Arum dengan lembut. "Aku akan menghubungi ambulans. Kamu harus ke rumah sakit." Pria itu hanya mengangguk, masih kebingungan. Arum segera menelepon ambulans dan memastikan pria itu dibawa dengan selamat. Selama perjalanan ke rumah sakit, Arum tidak pernah meninggalkan sisi pria itu. Dia terus memegang tangannya dan memberinya dukungan moral. Sesampainya di rumah sakit, pria muda itu akhirnya sadar sepenuhnya dan dibawa ke ruang perawatan. Arum tetap menunggunya di luar ruang perawatan, khawatir dengan kondisi orang yang baru saja dia tolong. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dan memberi kabar baik bahwa pria itu hanya mengalami luka ringan dan akan segera pulih. Setelah beberapa jam, pria itu akhirnya bisa keluar dari ruang perawatan. Arum yang masih menunggunya di luar segera mendekat. "Terima kasih sudah menolongku," ujar pria muda itu dengan rasa terharu, menatap Arum dengan penuh rasa syukur. Arum tersenyum, sedikit tersipu. "Tidak perlu berterima kasih. Itu yang harus saya lakukan." Pria muda itu kemudian memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Reza, seorang pengusaha muda sukses yang baru saja kembali dari perjalanan bisnis di luar negeri. Reza merasa sangat terkesan dengan tindakan Arum yang begitu spontan dan penuh perhatian. Ia tak bisa melupakan wajah Arum yang penuh kebaikan. "Saya benar-benar ingin berterima kasih lebih banyak kepada kamu," lanjut Reza. "Boleh aku mengundang kamu untuk makan malam sebagai ucapan terima kasih?" Arum sedikit terkejut, tapi dia tidak ingin menolak. "Baiklah, terima kasih. Tetapi saya hanya bekerja sebagai pengemudi Gojek. Tidak perlu membuat hal yang terlalu besar." Reza tertawa kecil. "Aku mengerti, tapi ini penting bagi aku. Aku ingin mengenal orang yang telah menyelamatkan hidupku." Dengan rasa canggung, Arum menerima undangan itu. Mereka pergi makan malam di sebuah restoran mewah yang tidak pernah ia bayangkan bisa dia kunjungi. Saat makan, Reza terus bercerita tentang kehidupannya yang penuh kemewahan dan kesuksesan. Arum, di sisi lain, lebih banyak mendengarkan, merasa tidak terlalu nyaman berada di tempat yang jauh berbeda dari kehidupannya sehari-hari. Namun, meskipun latar belakang mereka berbeda jauh, mereka merasa nyaman satu sama lain. Arum merasa dihargai, sementara Reza merasa terinspirasi dengan ketulusan hati Arum yang sederhana dan tidak pernah menuntut apa-apa dari hidupnya. Saat makan malam berakhir, Reza mengajak Arum untuk tetap berhubungan. "Saya ingin mengenal kamu lebih jauh, Arum. Kamu adalah orang yang istimewa," kata Reza dengan penuh kejujuran. Arum hanya bisa tersenyum.
Meskipun ada rasa tak percaya diri dalam dirinya, dia merasa bahwa pertemuan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Tak pernah dalam hidupnya dia menyangka akan bertemu dengan seseorang seperti Reza, seorang pria kaya yang begitu peduli padanya. Malam itu, Reza mengantar Arum pulang ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, Arum merasa bahwa hidupnya telah berubah. Kejadian yang tidak terduga itu membawa pertemuan dengan seseorang yang tidak pernah dia bayangkan bisa menjadi bagian dari hidupnya. Namun, pertemuan itu hanyalah awal dari perjalanan hidup mereka yang penuh lika-liku. Keterbatasan dan perbedaan dunia mereka akan segera diuji, dan Arum harus menghadapi kenyataan bahwa jalan menuju kebahagiaan tidak selalu mulus. Hari-hari setelah pertemuan itu berlalu dengan cepat. Reza, yang sebelumnya tak terlalu mengenal dunia sederhana Arum, kini sering menghubungi Arum. Mereka berbicara lewat telepon, berbagi cerita, bahkan kadang bertemu untuk sekadar berbincang santai. Meski perbedaan latar belakang mereka sangat jelas, ada rasa saling tertarik yang tumbuh perlahan-lahan. Reza mengagumi kebaikan hati Arum, sementara Arum merasa kagum dengan kecerdasan dan keberhasilan Reza. Namun, meskipun hubungan mereka semakin dekat, ada satu hal yang selalu mengganggu hati Arum, perbedaan kelas sosial yang sangat mencolok di antara mereka. Arum seringkali merasa ragu. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya bisa berubah jika ia benar-benar melangkah lebih jauh dengan Reza. Terkadang, ia merasa tidak pantas berada di dekat Reza yang memiliki segalanya, kekayaan, kemewahan, dan kehidupan yang tidak pernah ia impikan sebelumnya. Sementara itu, Reza tidak pernah melihat itu sebagai masalah. Baginya, Arum adalah seorang wanita dengan hati yang tulus dan baik, yang pantas mendapatkan kebahagiaan, tanpa memandang status sosialnya. Suatu malam, Reza mengundang Arum untuk makan malam di rumahnya. Rumah Reza adalah sebuah villa mewah yang terletak di kawasan elit, dikelilingi oleh kebun yang luas dan pemandangan yang indah. Arum merasa gugup, merasa seperti ikan kecil yang berada di lautan luas, tidak tahu bagaimana harus bersikap. Namun, Reza menyambutnya dengan senyum yang ramah dan hangat, membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Malam itu, mereka berbicara banyak hal. Reza menceritakan tentang perjalanan hidupnya, bagaimana ia membangun usahanya dari nol, dan bagaimana keluarganya, terutama orang tuanya, selalu menginginkan yang terbaik untuk dirinya. Arum mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa terhormat bisa berada di dekatnya, meskipun perasaan tidak yakin masih menghantui dirinya. Di sisi lain, Reza terus mengungkapkan ketertarikannya pada Arum, bahkan membicarakan masa depan mereka. "Aku merasa seperti aku bisa menjadi lebih baik setiap kali bersamamu, Arum," kata Reza sambil menatapnya dengan mata yang penuh perhatian. "Kamu membuat aku merasa bahagia, lebih dari yang bisa aku bayangkan sebelumnya. Aku ingin kamu ada di hidupku." Arum menunduk, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Meskipun perasaannya pada Reza tumbuh lebih dalam, ia tahu bahwa ada banyak hal yang harus dihadapi sebelum mereka bisa bersama. Reza berasal dari keluarga kaya, dan kehidupan Arum sangat sederhana. "Apakah ini akan berhasil? Aku merasa nyaman bersamamu, Reza," jawab Arum akhirnya, suara gemetar. "Tapi aku tidak ingin mengganggu hidupmu. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang sesuai dengan dunia yang kamu jalani." Reza menghela napas, meraih tangan Arum dan menggenggamnya erat. "Arum, dunia kita memang berbeda, tapi aku yakin kita bisa melewati itu. Aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Jangan biarkan rasa ragu menghentikanmu." Arum terdiam, namun hatinya berdebar kencang. Di satu sisi, ia ingin mempercayai Reza, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Kehidupan mereka yang berbeda akan membawa tantangan yang besar, terlebih lagi dengan keluarga Reza yang sangat konservatif dan mengutamakan status sosial. Beberapa minggu setelah pertemuan tersebut, Reza mengajak Arum untuk bertemu dengan keluarganya. Arum merasa cemas, karena ia tahu bahwa ini adalah langkah besar yang harus diambil. Namun, Reza meyakinkannya bahwa ia akan mendukung Arum apapun yang terjadi. Hari itu pun tiba. Arum mengenakan pakaian terbaik yang ia punya, meskipun tidak bisa menutupi perasaan gugupnya. Saat mereka tiba di rumah keluarga Reza,
Arum merasa terintimidasi oleh kemewahan di sekitarnya. Rumah besar itu dikelilingi taman yang luas, dan di dalamnya, segala sesuatu tampak sempurna dan mahal. Ia merasa seperti ikan kecil yang tiba-tiba terlempar ke dalam dunia yang sangat berbeda dari yang ia kenal. Keluarga Reza menyambut mereka dengan ramah, tetapi Arum bisa merasakan tatapan tajam dari beberapa anggota keluarga. Reza memperkenalkan Arum sebagai wanita yang telah menolongnya dalam kecelakaan beberapa waktu lalu, dan dengan cepat, perhatian keluarga Reza terfokus pada Arum. Meskipun mereka terlihat sopan, Arum bisa merasakan bahwa mereka tidak terlalu senang dengan pertemuan itu. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu, dan percakapan dimulai. Ayah Reza, seorang pria yang tampak sangat serius, memulai pembicaraan dengan topik yang langsung menusuk inti. "Reza, kami sangat menghargai apa yang telah dilakukan Arum untukmu," kata ayah Reza dengan suara berat. "Namun, kamu tahu bahwa status sosial dan latar belakang keluarga sangat penting dalam kehidupan kita. Arum berasal dari keluarga sederhana, dan aku khawatir itu akan mempengaruhi masa depanmu." Ibu Reza, yang duduk di samping ayahnya, menambahkan, "Kamu layak memiliki pasangan yang memiliki latar belakang yang sebanding denganmu. Kami ingin yang terbaik untukmu, Reza." Reza tampak terkejut, tetapi ia tetap tenang. "Aku tahu, Ayah, Ibu. Tapi Arum adalah orang yang istimewa, dan aku ingin bersama dia. Aku yakin dia bisa menjadi pasangan yang baik untukku." Arum yang mendengar percakapan itu merasa hati kecilnya mulai rapuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbedaan kelas sosial mereka akan menjadi masalah yang begitu besar. Meskipun Reza berusaha membela, Arum tahu bahwa keluarga Reza tidak akan mudah menerima hubungan mereka. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ia merasa bahwa ia tidak dapat mengubah kenyataan itu. "Reza, mungkin ini bukan jalan kita," kata Arum dengan suara pelan, matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu pantas mendapatkan seseorang yang bisa diterima oleh keluargamu. Aku tidak ingin menjadi beban." Reza menatap Arum dengan penuh kekhawatiran. "Jangan bicara seperti itu, Arum. Aku tidak akan pernah melepaskanmu hanya karena pendapat mereka. Aku akan berjuang untukmu." Namun, Arum merasa bahwa segala sesuatunya sudah sangat sulit. Dia tidak ingin menjadi orang yang merusak hubungan antara Reza dan keluarganya. Ia tahu bahwa ia tidak cukup kuat untuk menghadapi tekanan dari semua orang yang tidak setuju dengan hubungan mereka. Malam itu, Arum pulang dengan hati yang penuh kebingungan dan kesedihan. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan besar, tetapi hatinya terasa begitu berat. Saat ia menatap langit malam yang gelap, Arum merasa seperti terjebak di antara dua dunia yang tidak bisa disatukan. Hari-hari setelah pertemuan itu berlalu dengan hati yang penuh keraguan. Arum merasa hidupnya kini berada pada persimpangan jalan yang sulit. Setiap kali dia bertemu dengan Reza, ada kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan, namun kenyataan yang dihadapi begitu pahit. Meskipun Reza bersikeras bahwa ia ingin melanjutkan hubungan mereka, tekanan dari keluarga Reza yang tidak setuju dengan hubungan tersebut terus mengganggu pikirannya. Di sisi lain, Arum mulai merasakan perasaan yang semakin kuat untuk Reza. Mereka berdua sudah saling mengenal cukup dalam, berbicara tentang impian, ketakutan, dan segala hal yang mereka hadapi. Arum tahu bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang sulit untuk dilepaskan. Namun, kenyataan bahwa dia berasal dari kelas sosial yang berbeda dengan Reza selalu menjadi batu sandungan. Reza sendiri semakin bertekad untuk membuat keluarganya menerima Arum. Ia merasa bahwa cinta mereka lebih dari sekedar perbedaan status sosial. Reza percaya bahwa hubungan yang mereka bangun tidak boleh dihentikan hanya karena perbedaan latar belakang. Namun, itu tidak semudah yang dia bayangkan. Setiap kali ia berbicara tentang Arum, keluarganya memberi respons dingin dan penuh keraguan. Suatu malam, Reza mengundang Arum untuk makan malam di villa mewahnya. Mereka duduk di teras, menikmati makan malam yang sederhana, namun penuh dengan percakapan hangat. Reza, dengan tatapan serius, mengangkat topik yang sudah lama ingin ia bicarakan dengan Arum. "Aku tidak peduli dengan apa yang mereka katakan, Arum," kata Reza dengan tegas. "Aku ingin kita terus bersama. Aku tahu ini sulit,
Aku tahu mereka tidak akan menerima kita begitu saja. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Arum menunduk. Matanya tertunduk lemah. Reza, aku juga merasa begitu. Tapi aku tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan. Keluargamu, masyarakat, semuanya akan menjadi hambatan yang besar. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Reza menggenggam tangan Arum dengan lembut. Arum, kamu bukan beban. Kamu adalah orang yang aku pilih. Aku tahu kita harus berjuang, dan aku siap untuk itu. Aku akan meyakinkan mereka. Aku akan menunjukkan bahwa kamu adalah pilihan yang tepat untukku. Namun, meskipun kata-kata Reza begitu meyakinkan, Arum merasa terperangkap. Dia tidak ingin merusak hubungan Reza dengan keluarganya, yang jelas-jelas tidak setuju dengan hubungan ini. Ia merasa bahwa ia hanyalah seorang wanita sederhana yang tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan kepada dunia yang begitu megah di sekeliling Reza. Malam itu, setelah makan malam selesai, Arum pulang dengan perasaan yang semakin kacau. Di perjalanan pulang, ia merasa bingung dan cemas. Ia berlari di antara dua dunia. Dunia yang nyaman dan sederhana yang telah ia kenal sepanjang hidupnya, dan dunia mewah dan penuh harapan yang ditawarkan Reza. Dalam hatinya, ada perasaan takut akan kegagalan, takut akan penolakan, dan yang lebih menyedihkan lagi, takut bahwa ia akan membuat keputusan yang salah. Hari-hari berlalu, dan ketegangan semakin meningkat. Reza semakin sering bertemu dengan keluarganya, berusaha meyakinkan mereka bahwa Arum adalah wanita yang tepat untuknya. Namun, mereka tetap bersikeras bahwa perbedaan status sosial adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Reza, kamu harus berpikir panjang, kata ayah Reza dengan tegas. Kamu tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Arum bukanlah orang yang cocok untukmu. Kita tidak bisa menerima seseorang yang tidak punya masa depan yang jelas seperti itu. Reza tidak bisa menerima kata-kata ayahnya. Aku mencintainya, ayah. Aku tahu itu mungkin sulit diterima, tapi aku yakin Arum adalah yang terbaik untukku. Ini bukan soal uang, status, atau gelar. Ini tentang hati, dan Arum memiliki segala yang aku cari. Namun, meskipun Reza berusaha keras, keluarganya tetap keras kepala. Ibu Reza bahkan mengatakan, kamu bisa mendapatkan lebih dari itu, Reza. Kamu bisa menikah dengan seseorang yang setara dengan kamu, yang bisa mendukung karir dan posisimu. Mengapa kamu memilih untuk hidup dengan seseorang yang bahkan tidak bisa memberi kamu kenyamanan hidup seperti yang kami inginkan? Arum mendengar semuanya dari Reza, dan setiap kata yang diucapkan keluarganya semakin membuatnya merasa rendah diri. Mereka benar, Reza, kata Arum suatu malam ketika mereka berdua duduk di taman belakang villa. Aku tidak bisa memberikan apa-apa padamu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Reza menatap Arum dengan mata penuh tekad. Tidak ada yang lebih baik dari kamu, Arum. Aku akan berjuang untuk kita. Aku sudah memutuskan. Apapun yang terjadi, aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku. Arum menghela napas, memikirkan semua yang telah terjadi. Hatinya terbelah antara cintanya kepada Reza dan rasa tidak layak yang selalu menghantui dirinya. Suatu pagi, Arum memutuskan untuk bertemu dengan Reza dan memberi keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Di sebuah kafe kecil yang tenang, Arum menatap Reza dengan penuh kesedihan. Reza, aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan ketidakpastian. Aku tahu kamu mencintaiku, tapi aku merasa terlalu banyak yang harus kita hadapi. Aku bukanlah wanita yang bisa membuatmu bahagia dengan cara yang kamu harapkan. Reza menatapnya, matanya penuh dengan kebingungan. Arum, jangan katakan itu. Kamu sudah cukup membuatku bahagia. Tapi kebahagiaan kita bukanlah segalanya, Reza, jawab Arum dengan suara bergetar. Kamu punya banyak hal yang harus dipertimbangkan, keluargamu, bisnismu, masa depanmu. Sementara aku hanya seorang pengemudi Gojek yang tidak punya apapun. Aku tidak ingin menghancurkan masa depanmu hanya karena aku cinta padamu. Reza menunduk, merasakan betapa sulitnya perpisahan ini. Jadi kamu ingin kita berhenti di sini? Ya, jawab Arum perlahan.
Aku tidak ingin menjadi penghalang bagi masa depanmu. Reza terdiam, memandang Arum dengan hati yang penuh kesedihan. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Namun, di dalam hatinya, Reza tahu bahwa apa yang Arum katakan tidak sepenuhnya salah. Meskipun ia sangat mencintainya, ia juga tahu bahwa perbedaan kelas sosial di antara mereka adalah sesuatu yang sulit untuk diabaikan begitu saja. Namun, jauh di dalam hatinya, Reza tidak ingin menyerah begitu saja. Dia tahu bahwa Arum adalah cintanya, dan ia siap berjuang untuk membuktikan bahwa cinta mereka bisa mengatasi segala rintangan. Tetapi untuk saat ini, ia harus merelakan Arum pergi, demi kebahagiaan dan masa depan yang lebih baik. Reza duduk termenung di ruang kerjanya yang sepi. Jendela terbuka sedikit, membiarkan angin malam yang sejuk masuk. Namun hatinya terasa begitu panas, seolah dihantam badai yang tak kunjung reda. Tadi pagi, Arum memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Keputusan yang begitu menyakitkan bagi Reza. Namun ia tahu, meskipun itu sangat menyakitkan, Arum melakukan itu karena cinta dan pengorbanannya. Arum ingin melindunginya dari segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi akibat hubungan mereka yang sangat berbeda status sosial. 1 bulan berlalu sejak perpisahan itu, namun rasanya seperti sudah berbulan-bulan. Reza merasa hampa, seakan ada bagian dari dirinya yang hilang. Setiap kali dia mengingat Arum, senyumnya yang tulus, kelembutannya, dan keberaniannya menolong tanpa pamrih, hatinya semakin pedih. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa hubungan yang mereka bangun dengan begitu banyak cinta harus berakhir begitu saja. Namun, satu hal yang tidak bisa dilupakan oleh Reza adalah bahwa dia tidak pernah berhenti mencintai Arum. Selama bulan-bulan itu, dia mencoba kembali ke rutinitas hidupnya, kembali fokus pada pekerjaannya, namun semuanya terasa hambar. Tanpa Arum, dunia Reza menjadi sunyi. Tidak ada lagi tawa ringan atau kebahagiaan yang sebelumnya selalu ada di setiap pertemuan mereka. Suatu sore yang cerah, saat Reza sedang berada di luar kota untuk sebuah urusan bisnis, ia mendapati pesan singkat dari Arum yang masuk ke ponselnya. Dengan tangan gemetar, Reza membuka pesan itu. "Reza, aku tidak bisa melupakan kamu. Aku tahu aku telah membuat keputusan yang salah. Mungkin kita memang berbeda. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku ingin kita mencoba lagi. Aku ingin bersama kamu." Air mata mulai menggenang di mata Reza. Setelah perpisahan yang begitu menyakitkan, Arum akhirnya menyadari bahwa cinta mereka jauh lebih penting daripada segala perbedaan. Tidak ada yang bisa menggantikan perasaan yang mereka miliki satu sama lain. Reza segera membalas pesan itu dengan penuh semangat dan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. "Arum, aku sangat merindukanmu. Aku selalu mencintaimu, dan aku ingin kita bersama. Aku siap menghadapi semua tantangan. Aku siap untuk berjuang. Kita bisa melewati ini bersama." Arum membalas dengan pesan yang sama, tetapi kali ini penuh dengan harapan. "Aku ingin kita berjuang, Reza. Kita akan melewati segala rintangan, asalkan kita bersama." Setelah itu, Reza segera merencanakan untuk bertemu dengan Arum. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah taman yang dulu menjadi tempat favorit mereka untuk berjalan-jalan bersama. Tempat itu selalu membawa kenangan manis, dan kini, tempat itu akan menjadi saksi dari kebangkitan cinta mereka yang sempat terpuruk. Saat Reza tiba di taman, Arum sudah menunggu di bangku panjang di bawah pohon besar. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada senyum yang muncul begitu melihat Reza. Senyum itu membuat hati Reza meleleh. Arum terlihat lebih cantik dari yang dia ingat, meskipun raut wajahnya dipenuhi dengan penyesalan dan kesedihan. "Aku rindu kamu," kata Arum dengan suara lembut, yang nyaris terdengar seperti bisikan. Reza duduk di sebelahnya, meraih tangannya dengan lembut. "Aku juga rindu kamu, Arum. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku siap untuk semua yang akan datang, asalkan kita bisa bersama." Mereka terdiam sejenak, saling menatap dengan penuh perasaan. Ada keheningan yang menguatkan ikatan mereka, dan di dalam hati masing-masing, mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan kedua yang tak boleh disia-siakan.
Arum akhirnya memecah keheningan dengan kata-kata yang penuh harapan. "Kita akan berjuang, kan?" tanya Arum, matanya berbinar. "Aku ingin kita bersama, Reza. Aku tidak peduli dengan perbedaan kita. Kita bisa melaluinya, asalkan kita saling mendukung." Reza mengangguk dengan penuh keyakinan. "Aku akan berjuang untukmu, Arum. Aku akan menghadapi keluargaku, pekerjaan, dan segala hal yang menghalangi kita. Aku akan berjuang sekuat tenaga untuk memastikan kita bahagia." Arum tersenyum, air mata mulai menetes dari matanya. "Aku ingin kita membuktikan bahwa cinta kita lebih kuat dari semua hal yang menghalangi kita." Mereka berdua berpelukan, saling menguatkan satu sama lain. Di bawah pohon besar itu, Reza dan Arum berjanji untuk menghadapi masa depan bersama, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus mereka tempuh. Mereka tahu bahwa mereka harus berjuang untuk cinta mereka, dan itu adalah pertempuran yang layak untuk diperjuangkan. Namun, saat mereka kembali ke dunia nyata, tantangan yang lebih besar masih menanti. Keluarga Reza masih belum setuju dengan hubungan mereka, dan Reza harus berbicara dengan mereka sekali lagi, kali ini dengan lebih banyak tekad. "Aku tahu kalian tidak setuju, tapi aku mencintai Arum, dan aku ingin menikahinya. Ini adalah pilihan hidupku, dan aku berharap kalian bisa mendukungnya," kata Reza dengan tegas kepada orang tuanya. Ayah Reza, yang selama ini sangat tegas dan konservatif, terdiam sejenak. Ia menatap Reza dengan tatapan penuh keraguan. "Reza, kamu harus ingat bahwa ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang masa depan, tentang keluarga. Kita tidak bisa menerima seseorang yang tidak setara dengan kita." Reza menatap ayahnya, hatinya penuh dengan tekad. "Ayah, aku sudah memutuskan. Arum adalah orang yang aku pilih. Cinta bukan tentang status atau kekayaan. Cinta adalah tentang hati, dan Arum memiliki semuanya yang aku cari." Ibu Reza menatap mereka dengan ekspresi yang lebih lembut. "Aku mengerti perasaanmu, Reza. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Jika kamu benar-benar mencintainya, kami akan mencoba menerima. Tapi ini tidak akan mudah." Setelah beberapa minggu yang penuh ketegangan, keluarga Reza akhirnya perlahan mulai menerima hubungan mereka. Reza dan Arum tahu bahwa ini hanya awal dari perjalanan panjang mereka bersama. Mereka harus menghadapi banyak tantangan, namun mereka siap. Cinta mereka lebih kuat dari segala rintangan yang ada. Akhirnya, setelah melalui banyak ujian, Reza dan Arum menikah dalam sebuah upacara yang sederhana namun penuh dengan cinta. Mereka memulai hidup baru bersama, dengan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan terus berjuang untuk cinta mereka, karena mereka tahu, cinta yang tulus selalu menemukan jalan.